Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah akuntansi biaya. Video kali ini dibuat untuk menjelaskan materi tentang perencanaan dan pengendalian biaya tenaga kerja. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail karena mungkin nanti sebagian akan dijelaskan saat streaming ya, atau kalaupun tidak, saudara bisa mengerjakan latihan soalnya. Nanti pada saat streaming saudara boleh tanya jika ada yang tidak paham. Baik, beberapa konten yang akan, saya bahas pada video kali ini, yang pertama adalah tentu saja saudara harus paham definisi dari tenaga kerja itu sendiri, lalu biaya tenaga kerja itu ada apa saja. Lalu kalau ada penggolongannya, maka penggolongan biaya tenaga kerja itu ada apa saja. Dan yang terakhir sebagai pengetahuan untuk saudara yaitu mengenai akuntansi biaya tenaga kerja berkaitan dengan jurnal-jurnal ya, sebagai pengetahuan saja. Karena ini ranah orang akuntansi ini. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke definisi dari tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Nah, kalau sekarang mungkin saudara pernah dengar ya Undang-Undang Cipta Kerja, semuanya sekarang diatur dalam undang-undang tersebut, sebetulnya yang muaranya dari Undang-Undang Nomor 13 ya, tentang ketenagakerjaan. Nah, secara umum sebetulnya dapat dikatakan bahwa tenaga kerja itu adalah usaha fisik dan atau mental. Jadi tenaga kerja itu bisa seseorang yang mengeluarkan usaha fisik atau mental gitu ya, atau gitu, bisa jadi usaha fisik dan mental, atau hanya usaha fisik saja gitu ya dan seterusnya. Nah, jadi tenaga kerja itu merupakan usaha fisik dan atau mental yang dikeluarkan oleh karyawan untuk mengolah suatu produk atau menghasilkan suatu manfaat. Usaha fisik dan atau mental sebetulnya yang diberikan kepada perusahaan oleh karyawan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Seperti itu, ya. Jadi itu adalah definisi dari tenaga kerja. Lalu biaya tenaga kerja itu apa? Maka biaya tenaga kerja itu adalah penghargaan yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan. Sebetulnya seperti itu. Kalau secara definisi di sini bisa kita lihat bahwa biaya tenaga kerja itu adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut ya. Biaya tenaga kerja. Nah, kita sebetulnya akan fokus ke biaya tenaga kerja ini ya. Nah, di dalam buku Mulyadi mungkin juga saudara bisa baca ya, secara detail di sana juga ada, contoh-contohnya bahwa penggolongan tenaga kerja itu digolongkan berdasarkan fungsi pokok dalam organisasi perusahaan, kemudian bisa menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan, bisa menurut jenis pekerjaannya, dan bisa digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk. Ini penggolongan biaya tenaga kerja. Nah, yang pertama itu menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Maksudnya apa? Kalau saudara dulu kuliah pernah mata kuliah manajemen, di sana saudara belajar mengenai fungsi pokok perusahaan gitu ya. Yang terdiri atas ada fungsi pemasaran, operasional, keuangan, SDM dan seterusnya. Atau ada 4 itu ya yang paling utama. Nah, fungsi pokok itu di dalam tenaga kerja menjadi salah satu dasar untuk menggolongkan tenaga kerja. Jadi, fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur biasanya terdiri atas 3 fungsi, produksi, pemasaran, dan administrasi. Ya, administrasi ini biasanya termasuk di dalamnya keuangan dan HRD ya, kalau di manufaktur. Sehingga biaya tenaga kerja perusahaan manufaktur kalau digolongkan berdasarkan fungsi ini, berarti ada biaya tenaga kerja untuk pegawai yang kerja di departemen produksi. Ada biaya tenaga kerja untuk membayar pegawai yang bekerja di bagian pemasaran. Ada biaya tenaga kerja, untuk membayar tenaga kerja yang bekerja di bidang administrasi dan umum, dan seterusnya. Jadi itu pengelompokannya kalau menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Selanjutnya, tenaga kerja itu digolongkan berdasarkan kegiatan dalam departemen-departemen. Jadi biaya tenaga kerjanya bisa digolongkan berdasarkan kegiatan departemen. Contohnya departemen produksi suatu perusahaan kertas misalnya ya, ada 3 bagian, ada bagian pulp, ada bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Nah, di sini dikatakan lebih spesifik lagi, tidak hanya berdasarkan fungsi, gitu kan?
Kalau berdasarkan fungsi kan fungsi pemasaran, berarti, semua yang bekerja berkaitan dengan pemasaran, maka biaya tenaga kerjanya digolongkan ke dalam biaya tenaga kerja pemasaran. Tapi kalau yang ini lebih spesifik lagi, karena dia menggolongkannya berdasarkan departemen khusus. Ada departemen bagian pulp, berarti gaji yang dibayarkan untuk departemen pulp khusus dikelompokkan berdasarkan biaya tenaga kerja bagian pulp itu, gitu ya. Nah, lalu, biasanya ya penggolongan seperti ini dilakukan untuk lebih memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam setiap departemen gitu ya. Jadi ini lebih spesifik, ke setiap departemennya. Selanjutnya ada penggolongan tenaga kerja menurut jenis pekerjaannya ya. Menurut jenis pekerjaannya itu misalkan dalam suatu perusahaan itu ada operator, berarti penggolongan tenaga kerja operator. Biaya tenaga kerja untuk operator, berarti di sana ada upah-upah yang dibayarkan untuk para operator. Upah mandor, mohon maaf, upah mandor, upah penyelia dan seterusnya. Jadi ini digolongkan berdasarkan jenis pekerjaannya ya. Penggolongan biaya tenaga kerja ini untuk dasar penetapan diferensiasi upah standar biasanya. Kalau upah mandor berapa? Kalau operator berapa? Ini biasanya ini jabatan-jabatan kuncinya yang sudah familiar ya. Seperti itu. Nah, ada juga yang sering kita pakai nih di dalam akuntansi biaya, ada, penggolongan tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan produk. Kemarin ada penggolongan biaya berdasarkan hubungannya dengan produk, macam-macam ya. Di sini juga ada penggolongan tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan produk. Ada 2 Saudara, ada tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja tidak langsung, ya. Kalau tenaga kerja langsung itu, singkatnya begini, dia adalah seseorang atau pegawai atau tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan, proses produksi atau mengelola produk gitu ya. Nah itu namanya, tenaga kerja langsung. Kalau misalkan perusahaan, kursi rotan berarti tenaga kerja langsungnya itu adalah orang yang misalkan nyerut rotan, motong rotan, ngecatin rotan, makuin rotan gitu. Nah itu adalah orang atau tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan produk. Sedangkan kalau upah biaya tenaga kerja tidak langsung itu biasanya ini akan masuk ke dalam biaya overhead pabrik, seperti upah biaya untuk misalkan, dia adalah tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan produk ya, bisa mandornya, bisa supervisornya, bisa, apa namanya, manajernya. Nah, itu masuknya ke golongan tenaga kerja tidak langsung, dia masuknya ke biaya overhead pabrik. Nah, ini contoh aja sih perhitungan biaya tenaga kerja itu kalau dia bergerak, produksinya produksi secara massal, maka proses pembiayaannya disebut proses costing. Kalau perusahaannya itu karakteristik produksinya berproduksi berdasarkan pesanan, maka dia, pembiayaannya dihitung berdasarkan job order costing. Nah, mula-mula kan dari departemen personalia tentu saja melihat kartu hadir untuk mass product dan kartu jam kerja untuk yang job order gitu. Sehingga dari sini perusahaan bisa menentukan berapa sebetulnya gaji yang akan harus dikeluarkan oleh untuk pegawai seperti itu. Nah, ini Saudara bisa baca sendiri ya, ini ilustrasinya ya, ini juga ada di buku. Nah, sekarang beberapa hal yang akan kita pelajari di sini terkait dengan akuntansi biaya tenaga kerja itu adalah mengenai, gaji dan upahnya, tenaga kerja, lalu kita akan belajar mengenai lembur dan labor related cost, di sini ada insentif yang akan kita pelajari. Kita lanjut. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang dipakai ketika seorang akuntan mencatat, pembayaran atau pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Ini sebagai pengetahuan saja untuk saudara bahwa untuk mencatat akuntansi biaya gaji dan upah itu ada 4 ya. Yang pertama, mula-mula saudara akan mencatat hasil rekapitulasi gaji dan upah ya dengan akun-akun yang seperti ini. Lalu mencatat pencairan uang dari bank ketika si gaji yang akan dibayarkan kepada karyawan harus melalui pencairan uang dari bank dulu ya. Maka debitnya gaji dan upah, kreditnya masih belum dibayarkan, utang gaji dan upah, dan utang PPh karyawan. Lalu, mencatat pembayaran gaji dan upah ketika gaji dan upah itu dibayarkan kepada pegawai. Utang gaji dan upahnya menjadi di debit, lalu kasnya di kredit ya. Dan mencatat pembayaran PPh, utang PPh pada kas gitu ya. Nah, Saudara nanti di sini ada 2 kondisi ketika PPh ditanggung oleh perusahaan dan PPh ditanggung oleh karyawan, sedikit berbeda dalam angka ya, seperti itu.
Itu adalah penjurnalannya. Nah, ini contohnya nanti bisa saudara pelajari untuk, akuntansi baik gaji dan upahnya ya. Ini contoh soalnya, ini cara pengerjaannya, mungkin nanti ada beberapa hal yang takutnya saudara saya keliru dalam menyampaikan, atau saudara belum paham boleh konfirmasi ya, untuk hal ini. Lalu kita akan masuk ke, materi tentang insentif. Nah, insentif dan lembur ini yang akan, dijelaskan oleh saya secara detail ya. Kalau yang tadi sebagai pengetahuan. Nah, mungkin saudara pernah dengar atau sering mendengar istilah insentif ya. Insentif itu, biasanya adalah penghargaan untuk karyawan jika misalkan seseorang bekerja di atas standar, biasanya gitu ya. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, untuk memotivasi karyawan, itu insentif. Kalau di sini kita bisa lihat ya, bahwa insentif ini memberikan imbalan bagi pekerja sesuai dengan peningkatan output-nya yang berkualitas tinggi. Nah, ini biasanya by output ya. Bagus sih sebetulnya insentif ini karena dia melihat atau memberikan penghargaan kepada tenaga kerja berdasarkan output yang dihasilkan. Nah, tujuan utama dari pemberian insentif ini adalah untuk mendorong pekerja agar memproduksi lebih banyak guna memperoleh upah yang lebih tinggi gitu ya. Pada saat yang bersamaan mengurangi biaya per unit juga gitu. Karena kalau misalkan produktivitasnya tinggi gitu ya, kalau misalkan produksinya banyak, produktivitasnya tinggi, maka akan mengurangi biaya tetap ya, seperti itu. Nah, insentif ini nanti akan kita pelajari dalam 2 metode. Yang pertama adalah insentif satuan dengan jam minimum, yang kedua adalah metode Taylor diferensial ya. Yang pertama ini saya akan coba jelaskan dulu insentif satuan dengan jam minimum. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, kalau saudara baca definisinya ini, saudara akan tidak bisa langsung paham ya kayaknya, karena kalau udah masuk perhitungan baru saudara akan paham. Nah, di sini, karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran. Jadi nanti, akan dilihat untuk membuat satu unit pulpen ini, maka tenaga kerja dibayar berapa gitu. Nah, itu biasanya satuan jam. Jadi, karyawan itu akan dibayar berdasarkan tarif, per jamnya. Dalam 1 jam berapa gitu, dia mampu menghasilkan pulpen, untuk satu pulpennya berapa dibayarnya gitu. Nah, untuk hasil produksi yang melebihi jumlah standar, kalau misalkan ada karyawan yang produksinya, melebihi jumlah standar, maka karyawan menerima upah tambahan sebesar jumlah kelebihannya itu. Misalkan standarnya 12, kemudian dia mampu menghasilkan 14 unit, maka dia selain dapat upah standar, mendapat kelebihan 2 unit gitu, 2 unit produksi gitu ya. Tarif upah persatuan dihitung dengan cara membagi upah standar per jam dengan satuan keluaran standar per jam. Kalau misalkan upah standar, per jamnya adalah 1 jamnya dibayar Rp600 gitu ya, dalam 1 jam itu mampu menghasilkan 10 unit produk, maka 600 per 10 itu dasar untuk menghitung upah per jamnya. Itu insentif satuan dengan jam minimum. Example ya, kita langsung ke contoh. Untuk dalam suatu perusahaan, untuk membuat satu produk, untuk membuat satu unit pulpen dibutuhkan 5 menit. Untuk membuat satu unit produk, kita katakanlah itu adalah pulpen gitu ya, untuk membuat satu produk pulpen dibutuhkan waktu 5 menit. Berarti kalau sejam dia mampu menghasilkan berapa? Maka saya sudah buatkan di sini ya. Maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 unit. Dari mana? 1 jam itu 60 menit, dalam, 1 jam itu gitu ya, dalam memproduksi satu produk itu adalah 5 menit waktunya. Untuk memproduksi satu unit produk dibutuhkan waktu 5 menit. Kalau dia sejam berarti tinggal 60 bagi 5. Jadi dalam sejam dia mampu menghasilkan 12 unit. Berarti ini standarnya. Dalam 1 jam dalam 1 jam si karyawan itu standarnya harus bisa menghasilkan produk 12 unit gitu ya. Jika upah pokok per jamnya Rp600, sejam Rp600. Dalam 1 jam menghasilkan 12 unit, berarti berapa tarif upah per produknya gitu ya. Tarif upah per unitnya berarti tinggal Rp600 dibagi dengan 12. Jawabannya Rp50 per unit. Gitu. Nah, ini upah per unit produk ya. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, berapakah upah kotor per jam yang akan diterima karyawan A jika jumlah keluaran yang dihasilkan sebanyak 12 unit? Berarti dia
Sejam 12, berarti dia standar ya, Saudara. Berarti dia mampu menghasilkan produk sesuai dengan standar. 12 unit, berarti upahnya adalah 600. Atau Saudara bisa kalikan 12 kali 50 sama dengan 600. Jadi karyawan A mendapatkan upah sebesar Rp600 per jam. Selanjutnya, karyawan B sebanyak 10 unit per jam. Karyawan B 10 unit per jam, berarti harusnya kalau kita lihat satuan gitu ya, 10 dikali 50, 500. Tapi kelebihannya dari satuan jam minimum ini, meskipun ada karyawan yang menghasilkan produk di bawah standar, dia akan tetap dibayar standar 600. Maka karyawan B tetap mendapatkan upah sebesar Rp600 per jam, walaupun jumlah keluaran kurang dari 12 unit. Sedangkan karyawan C mampu menghasilkan 14 unit, berarti tinggal 14 aja kali 50 gitu ya. Atau dia standarnya dapat Rp600 untuk 12 unit, yang 2 unitnya dikali 50, 2 kali 50 gitu, jadi 100. Jadi karyawan C mendapatkan upah sebesar Rp700 per jam. Dari upah standarnya ditambah 2 kelebihannya dikali Rp50 per unit produknya dibayarnya. Atau Saudara bisa langsung 50 dikali 14, jadi Rp700 per unit. Nah, itu metode yang pertama. Lalu metode berikutnya ada yang disebut sebagai Taylor Differential Piece Rate Plan. Nah, ini cara pemberian insentifnya, dia menentukan jumlah minimum per jam dan jumlah maksimum per jam. Jadi, meskipun dihitung upah per unitnya Rp50 per jam, seperti yang ini Rp50 per jam, tapi yang akan menjadi patokan adalah minimal dan maksimal kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, misal untuk menghitung upah per jamnya sama saja. Karyawan dapat menerima upah Rp4.200 per hari untuk 7 jam kerja. Dalam satu hari dia dalam satu hari dia menerima upah Rp4.200. Sehari itu ada 7 jam kerja. Ya, berarti kalau begitu dalam 1 jam dia dibayar berapa? Sama aja Saudara. 4.200 dibagi 7 berarti sejamnya dia dapat Rp600. Misalkan rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 unit per jam. Berarti kalau 12 unit sejam tinggal 600 bagi 12 jadi Rp50 per jamnya upahnya. Nah, dasar upah ini sebetulnya jadi patokan aja. Tapi dalam Taylor itu biasanya ditentukan batas maksimal dan minimal. Contoh, saya mengumumkan kepada karyawan, kalau ada yang mampu menghasilkan produk maksimal 14 unit per jam, saya akan bayar Rp45. Sedangkan kalau ada yang mampu menghasilkan produk minimal 16 unit per jam, maka saya akan membayar Rp65. Gitu ya. Berapakah upah per jam karyawan A jika menghasilkan keluaran 12 unit per jam? Maka karyawan A 12, berarti dia masuknya ke maksimal 14. Berarti kalau maksimal 14 dibayar 45, sehingga karyawan A mendapatkan upah 12 dikali 45. Jawabannya 540. Sedangkan karyawan C sebanyak 16 unit, berarti dia masuk ke yang minimal 16 unit. Kalau dia mampu mengeluarkan produk atau memproduksi produk minimal 16 unit per jam, maka dia akan mendapatkan upah Rp65 per unit. Berarti karyawan C adalah 16 unit dikali Rp65, jadi jawabannya Rp1.040 per jam. Sedangkan karyawan B dia mampu menghasilkan 15. Ya, 15 ini di tengah-tengah, nggak masuk ke atas, nggak masuk ke bawah, tapi seyogianya 16 unit dia nggak nyampe, tapi 15 unit dia sudah melebihi 14 unit, sehingga dia seyogianya dibayar menggunakan upah yang Rp45 per jam. Sehingga untuk yang karyawan B maka dibayar 15 kali 45. Jawabannya Rp675 per jam. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke premi lembur. Sebetulnya tentang lembur ini diatur ya dalam Undang-Undang Tenaga Kerja ya Saudara ya. Di sana dikatakan untuk menghitung upah per jam dalam upah lembur itu rumusnya 1 dibagi 173 dikali gaji pokok. Tapi di sini kita lagi akuntansi biaya ya, jadi saya kasih contoh aja. Contoh sederhananya seperti ini. Dalam perusahaan, jam kerja normal per minggu sebuah perusahaan ditetapkan 40 jam gitu ya. 40 jam.
Nah, 40 jam itu harusnya kan kalau ada kelebihan dia lembur ya, lembur sisanya itu, harusnya itu dia standarnya dalam 1 minggu bekerjanya 40 jam. Misalnya karyawan A bekerja 44 jam, berarti dia sudah lembur selama 4 jam gitu ya, dalam seminggu itu. Nah, berarti kalau dia lembur, maka dia harus dibayar lemburnya itu. Nah, di sini ada ketentuan di soalnya, ya. Upah reguler dan lembur. Upah reguler per jam dan lembur per jam ditetapkan adalah $6 per jam. Ini udah ditetapkan ya dari sananya. Kalau misalkan pada kenyataannya biasanya rumusnya harusnya 1 dibagi 173 kali gaji pokok. Upah per jam lemburnya. Nah, premi lemburnya adalah 50% dari tarif upah. Maka kalau dia si A ini bekerja 44 jam dalam seminggu, berapa upah yang harus diterima oleh si A? Jawabannya adalah $276. Dari mana itu? Nah, yang $276 itu terdiri atas upah reguler kalau dia nggak lembur itu kerjanya 40 jam. Per jamnya dibayar $6 sehingga 40 kali 6. Jadi kalau dia nggak lembur dapatnya $240. Sedangkan di sini dia lembur 4 jam. 4 jam itu dibayar tarif lembur per jamnya $6. Maka 4 jam dikali $6 jadi $24. Dia mendapatkan tambahan upah dari lembur $24. Ditambah premi lemburnya 50% dari tarif upah lembur. Maka yang 50%-nya itu kalikan 24 gitu ya. Atau saudara boleh begini, 50% kali 4 kali 6 dari sini. Maka 50% kali 24 adalah 12. Saudara jumlahkan 220 ditambah 24 tambah 12 jawabannya akan $276. Itu ya saudara ya untuk menghitung lembur ya di dalam sebuah perusahaan. Kalau ini akuntansi biaya contoh sederhana ya. Lalu, nah ini untuk setup time ya biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja itu labor related cost. Saudara bisa baca sendiri ya. Ada yang disebut sebagai setup time. Intinya dia adalah biaya pada saat memulai produksi gitu ya. Lalu ada juga idle time gitu, waktu-waktu menganggur. Biasanya ini kalau misalkan dalam suatu proses produksi ada hambatan, kerusakan mesin, berarti kan ada waktu yang menganggur. Nah, biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur itu biasanya diperlakukan sebagai BOP sesungguhnya. Nah, sedangkan oh ya itu ya tadi saudara bisa pelajari setup time dan waktu menganggur. Lalu sebagai latihan silakan dikerjakan soal tentang lembur nomor 1, lalu kasus 2 tentang satuan jam minimum atau strike piece work with a guaranteed hourly minimum plan, disingkat ku saya panjang teuing. Lalu yang ini berdasarkan Taylor diferensial. Terima kasih saudara. Oh yang ini yang kasus 4 satu lagi tentang lembur ya. Terima kasih atas atensinya dalam menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dengan mudah saudara pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.